Hai netizen, selamat datang di Global Recruit Podcast. Perkenalkan, nama saya adalah Hafiz. Di sini saya sebagai host. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber di bidang tenaga kerjaan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Budianto SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Global Recruit. Global Recruit ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang executive search. Dan channel YouTube ini adalah channel khusus HR Podcast dari Global Recruit yang membahas tentang masalah-masalah tenaga kerjaan dan industrial relations yang aktual di tengah masyarakat kita. Pada hari ini masalah yang akan kita bahas bersama Bapak Dr. Andes Haji Budianto SHMH adalah tentang dampak penerapan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 terhadap karyawan kontrak. Sebelum kita mulai ke materinya, saya ingin membacakan profil dari Pak Budianto terlebih dahulu. Pak Budianto memperoleh pendidikan S1 dengan gelar Dr. Andes jurusan Bahasa Inggris dan pendidikan S1 dengan gelar Sarjana Hukum, keduanya diperoleh dari Universitas Indonesia. Serta Pak Budianto juga memperoleh pendidikan S2 dengan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Atmajaya, Jakarta. Pak Budianto juga adalah sebagai praktisi HR atau SDM yang berpengalaman lebih dari 28 tahun di perusahaan multinasional dan nasional. Baik Pak Budianto, silakan Pak, the time is yours. Oke, terima kasih Hafiz. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Global Recruit dan HR Podcast yang telah berkenan mengundang saya untuk menyampaikan dampak menerapkan PP nomor 35 tahun 2021 khususnya mengenai karyawan kontrak ya. Jadi saya akan menyampaikan di sini tentang dampak dari PP nomor 35 2021. Saya akan membagi dua, yaitu penerapan ini bagi pengusaha yang tidak tertib sama pengusaha yang tertib. Dampak PP nomor 35 tahun 2021 ini bagi pengusaha tertib ini tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena pengusaha yang tertib atau pengusaha yang baik atau pengusaha papan atas tersebut sudah memberikan kesejahteraan yang cukup baik bagi seluruh karyawannya. Oleh karena itu, PP nomor 35 tahun 2021 atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tidak berdampak sama sekali. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah penerapan ini bagi pengusaha yang tidak tertib. Ya, saya ambil contoh mengenai kontrak, mengenai PKWT. PKWT atau karyawan kontrak itu bisa diterjemahkan oleh pengusaha yang tidak tertib, bisa seumur hidup. Kenapa bisa saya katakan seumur hidup? Karena di dalam pasal 8 ayat 1 itu adalah masa kontrak adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun di pasal 8 ayat 1 ini, PP nomor 35 tahun 2021, setelah itu tidak diatur. Apakah diatur diperpanjang atau diangkat atau tidak, itu tidak diatur sama sekali. Oleh karena itu, bisa saya tafsirkan karyawan kontrak atau PKWT bisa kontraknya seumur hidup. Kenapa? Karena setelah 5 tahun masa kontrak selesai, maka bisa diperpanjang lagi 5 tahun ke depan. Sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Sudah barang tentu kalau kesepakatan ini antara pekerja dan pengusaha, pastinya pekerja akan tunduk, akan ikut untuk memperpanjang kontrak 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Ya, pilihannya antara nganggur atau bekerja. Pasti pilihannya bekerja daripada menganggur. Kalau karyawan kontrak itu diterapkan di pengusaha yang baik, ini tidak berdampak sama sekali, Hafiz. Kenapa? Karena pengusaha yang tertib tadi mereka menerapkan masalah kontrak itu dengan jelas dan teratur. Sebagian besar menerapkan tentang karyawan kontrak atau PKWT, mereka menggunakan adalah pola yang sangat jelas. Pola pertama adalah 6 bulan. 6 bulan ini bagi karyawan dengan jabatan supervisor ke atas. Bagi karyawan
jabatan supervisor ke atas akan menerapkan suatu masa kontrak selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, pengusaha akan memberikan putusan 2, yaitu mengangkat sebagai pegawai tetap atau tidak melanjutkan. Tapi tidak akan memperpanjang, jadi pilihan jelas, ada kepastian hukum. Bagaimana tentang jabatan yang bukan supervisor? Pengusaha yang tertib tersebut akan menerapkan adalah dengan masa kontrak selama 3 tahun. Setelah 3 tahun masa kontrak selesai, bagi jabatan yang bukan supervisor atau supervisor ke bawah, maka pengusaha juga punya pilihan 2. Pilihannya juga sangat jelas, yaitu mengangkat sebagai pegawai tetap atau tidak mengangkatnya atau tidak melanjutkan. Yang sudah pasti tidak memperpanjang. Itulah yang beda pertama yang bisa saya sampaikan antara pengusaha tertib sama pengusaha tidak tertib. Beda berikutnya yang bisa saya sampaikan dengan penerapan PP nomor 35 tahun 2021 adalah bagi pengusaha yang tidak tertib, sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan menerapkan adalah seluruh karyawannya dengan status kontrak kerja atau PKWT. Dan itu bisa diterjemahkan benar-benar seumur hidup. Namun bagi pengusaha tertib tidak akan pernah seperti itu, ya. Jadi pengusaha tertib akan menerapkan suatu kontrak kerja PKWT yang pasti dan jelas. Perbedaan yang lain adalah selain pengusaha tidak tertib tadi sebisa mungkin menerapkan seluruh karyawannya adalah statusnya kontrak, juga tidak ada pikiran sedikit pun untuk bagaimana memikirkan karir path-nya, memikirkan trainingnya, memikirkan masa depannya, tidak berpikir sedikit pun. Yang dipikirkan hanya bagaimana untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tidak memikirkan bagaimana untuk kesejahteraan pegawainya, bagaimana memikirkan untuk pembinaan karir path-nya, bagaimana untuk memikirkan trainingnya, dan lainnya. Itu tidak sama sekali. Kebalikannya bagi pengusaha yang tertib, mereka selain mencari keuntungan sebesar-besarnya, mereka juga memikirkan bagaimana karir path-nya, bagaimana pembinaan karyawannya, bagaimana kesejahteraan karyawannya. Itu yang selalu dipikirkan. Kenapa? Karena mereka yakin dengan karyawan yang sejahtera, pasti adalah produktivitas akan baik, produktivitas akan tinggi, dan keuntungan akan jauh lebih baik. Itu pikiran dari para pengusaha yang tertib. Sehingga apa? Keberadaan perusahaan ini akan berkembang dan maju pesat bersama-sama karyawan. Kemudian perbedaan yang lain yang bisa saya sampaikan, kalau perusahaan yang tidak tertib adalah bagaimana selalu dipikirkan adalah sesuatu yang menguntungkan buat perusahaannya, sesuatu yang merugikan buat perusahaannya itu tidak dipikirkan. Oleh karena itu pengusaha yang tidak tertib ini selalu mengambil jalan pintas untuk seluruh karyawannya menggunakan kontrak kerja seumur hidup, ya. Bahkan lebih ekstrim lagi, kontrak kerja ini yang diatur di dalam pasal 8 PP nomor 35 tahun 2021 adalah mereka jelas-jelas diatur maksimum 5 tahun, tapi mereka bisa menggunakan yang pendek per 6 bulan mungkin, per 3 bulan mungkin, karena bisa diatur seperti itu. Tidak 12 bulan, karena 12 bulan mungkin dianggap terlalu lama, ya. Dengan demikian, guys, kalau kita melihat perbedaan seperti itu adalah benar-benar penerapan PP nomor 35 tahun 2001 yang boleh dikatakan ditafsirkan, disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak tertib. Maka dengan demikian,
ada hal yang juga positif yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Apa positifnya dari PP nomor 35 tahun 2021 atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Positifnya adalah ada dua yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah uang kompensasi. Ya, uang kompensasi ini tidak diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, tidak diatur. Sejak 2003 sampai hari ini tidak diatur mengenai uang kompensasi. Tapi dengan adanya PP nomor 35 tahun 2021, uang kompensasi diatur secara jelas dan pasti di pasal 15 dan pasal 16 PP nomor 35 tahun 2021. Bagaimana pengaturannya? Pengaturannya adalah bahwa pasal 15 ayat 1 bagi karyawan kontrak atau PKWT bila diputus kontrak atau kontraknya selesai, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada karyawannya sebesar diatur di pasal 16. Sebesar adalah kontrak tadi katakan 12 bulan, maka 12/12 dikali upah. Apa yang maksud upah adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Ini adalah suatu hal yang menguntungkan karena dulu-dulunya tidak ada seperti ini. Ini adalah hal yang positif buat para pekerja tentang pemberian uang kompensasi. Ya. Hal yang positif yang lain adalah mengenai pemberian, yaitu mengenai pemberian tentang uang jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Uang jaminan kehilangan pekerjaan ini atau JKP ini diatur di dalam PP nomor 37 tahun 2021. Ya, pemberian ini adalah berdasarkan pasal 21, itu jelas diatur bagi karyawan kontrak atau PKWT yang terkena PHK, maka akan diberikan uang jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 45% dari upah. Tapi upah yang dimaksudnya upah yang tertinggi dianggap 5 juta. Jadi kalau upahnya katakan 10 juta, yang dibayar adalah 45% dari 5 juta, bukan 10 juta. Itu selama berapa lama? Selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, maka peraturan ini memberikan kepada pekerja yang kena PHK tadi ditambahkan 25%. 25% dari upah tadi yang 5 juta, bukan yang 10 juta. Oleh karena itu, selama total 6 bulan. Maka setelah 6 bulan karyawan tersebut belum juga mendapat pekerjaan, maka bantuan ini dihentikan. Kebalikannya atau sebaliknya, bila bantuan ini yaitu uang jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur di dalam PP nomor 37 tahun 2021, baru katakan bulan kedua yang bersangkutan mendapat pekerjaan, maka uang bantuan kehilangan pekerjaan ini dihentikan. Ya, dihentikan. Inilah hal yang positif buat pekerja. Ada hal yang baru ya yang bisa kita dengar bersama-sama, bahwa uang jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan. Jadi ada dua hal. Pertama uang kompensasi, yang kedua adalah uang jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam kesempatan ini, mumpung pemerintah dalam hal ini sedang merevisi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ya. Oleh karena kesempatan ini, dalam podcast ini saya menyampaikan suatu pandangan-pandangan lain kepada pemerintah, mungkin bisa dipertimbangkan. Adalah yang pertama yang bisa saya sampaikan kepada pemerintah, yang pertama tentang PKWT, tentang kontrak kerja. Kontrak kerja atau PKWT ini sebaiknya yang diatur di pasal 8 ayat 1, sebaiknya pasal 8 ayat 2-nya mengatakan bahwa setelah 5 tahun selesai kontrak kerja, maka pengusaha hanya 2 pilihan, mengangkat sebagai pegawai tetap atau tidak memperpanjang. Itu jelas sehingga ada kepastian hukum. Itu usulan saya pertama kepada pemerintah. Usulan saya yang kedua kepada pemerintah adalah bahwa PKWTT yang diatur di pasal 3
PP nomor 35 tahun 2021 itu juga sebaiknya itu diganti atau dihilangkan, ya. Diganti dengan apa? Karena PKWTT masa percobaan ini yang berlangsung selama 3 bulan ini benar-benar terlalu singkat. Sehingga apa? Kalau menilai karyawan dengan masa percobaan atau PKWTT 3 bulan, ini terlalu singkat 3 bulan. Dengan demikian apa? Usulan saya adalah PKWTT atau karyawan percobaan itu bukan 3 bulan tapi 6 bulan. Setelah 6 bulan, pengusaha mempunyai 2 pilihan, yaitu mengangkat sebagai pegawai tetap atau tidak lagi mengangkat atau tidak memperpanjang. Sehingga ada kepastian hukum. Setelah masa percobaan 6 bulan, maka putusannya adalah diangkat sebagai pegawai tetap atau tidak memperpanjang. Usulan berikutnya yang bisa saya sampaikan kepada pemerintah adalah mengenai cuti panjang, ya. Cuti panjang yang diatur di pasal 35 PP nomor 35 tahun 2021 ini sebaiknya juga dihilangkan, ya. Dihilangkan kenapa? Karena pasal 35 PP nomor 35 tahun 2001 cuti panjang ini diatur adalah sangat tidak jelas. Oleh karena itu sebaiknya dihapus saja, dihilangkan. Kemudian apa? Dengan catatan bagi pengusaha yang sudah menerapkan cuti panjang di PP-nya atau PKB-nya jangan dihilangkan. Namun bagi perusahaan yang belum menerapkan, jelas-jelas ada kepastian hukum bahwa cuti panjang ini tidak diwajibkan. Kemudian yang bisa saya sampaikan juga, ini yang sangat sering terjadi di lapangan dengan saya sebagai praktisi SDM, praktisi HR, dan konsultan ketenagakerjaan lebih dari 28 tahun, ini di lapangan sering terjadi tentang uang pisah, ya, tentang uang pisah. Ya, uang pisah ini memang diatur di dalam pasal 50 PP nomor 35 tahun 2021 adalah bahwa karyawan yang mengundurkan diri diatur di dalam PP nomor 35 tahun 2021 pasal 50 itu diberikan adalah UPH, yaitu uang penggantian hak. Yang pertama, apa sih uang penggantian hak? Uang penggantian itu seperti katakan masih ada sisa cuti misalnya, atau mereka ditempatkan di Kalimantan, kemudian uang penggantian itu transportasinya pakai pesawat misalnya, itu adalah diganti oleh itu uang penggantian hak. Yang kedua, mendapatkan adalah uang pisah. Uang pisah ini diatur di dalam PP atau PKB. Pertanyaannya adalah bagaimana uang pisah ini tidak diatur di dalam PP atau PKB? Oleh karena itu, maka saran saya uang pisah ini wajib diatur, yaitu menggunakan formula, yaitu penghargaan masa kerja. Ya, formulanya menggunakan penghargaan masa kerja. Sehingga jelas ada kepastian hukum yang selama ini terjadi di lapangan tidak jelas, maka dengan adanya perubahan ini maka ada kepastian hukum tentang uang pisah. Berikutnya lagi adalah mengenai sanksi administratif. Ya, sanksi administratif ini saran saya juga adalah yang diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 sebaiknya juga dikoreksi atau ditinjau lagi. Kenapa? Sanksi administratif ini yang terbaca di dalam PP nomor 35 tahun 2021 adalah bagi pengusaha yang tidak tertib atau pengusaha nakal, yaitu mengenai izin operasional akan dicabut, atau izin operasionalnya akan sebagian boleh operasi, sebagian tidak, atau seluruhnya. Ya, ini adalah suatu sanksi yang tidak mendidik. Saran saya sebaiknya sanksi yang mendidik. Seperti apa sanksi yang mendidik? Itu adalah sanksi terhadap penghambatan dokumen negara. Apa itu dokumen negara? Dokumen negara itu berupa paspor, berupa SIM, berupa STNK, berupa kartu keluarga, berupa KTP. Nah, ini dihambat oleh pemerintah. Ya, siapa yang dihambat? Adalah direksi yang tercantum di dalam akte maupun direksi yang tercantum di dalam struktur organisasi agar jera. Bila mungkin mereka ini atau direksi ini, apakah direksi akte atau direksi non akte, pada saat katakan perjalanan dinas ke luar negeri dicekal.
ya, karena bermasalah perusahaannya, sehingga ini adalah benar efektif ya, efektif. Karena fatal kalau sanksi administratif ini izin usaha dicabut, menambah tingkat pengangguran, ya, karena tidak ada lagi perusahaan ini berdiri karena dicabut, ya. Dan dengan demikian sanksi administratif ini yang saya usulkan tadi ini benar-benar mendidik, membuat cerah para direksinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat para pekerja yang terkait dengan PP nomor 35 tahun 2021 ini. Semoga juga pemerintah mendengarkan podcast ini sehingga masukan-masukan ini bisa dimanfaatkan. Ya, satu hal lagi yang terakhir yang bisa saya sampaikan tentang usulan saya kepada pemerintah tentang pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan ini juga hal yang penting, ya, yang penting bagi pengusaha-pengusaha yang tidak tertib. Kenapa? Selama ini selalu di Snaker beralasan tenaga pengawasnya sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu, ke depan saran saya Dinas Tenaga Kerja atau Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi Fakultas Hukum se-Indonesia, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan negeri, Fakultas Hukum bekerja sama. Jadi para mahasiswanya nanti bekerja dengan pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja untuk mengawasi perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia, tanda kutip perusahaan-perusahaan yang tidak tertib, untuk selalu diawasi dengan para mahasiswanya. Untuk apa? Untuk agar pengusaha-pengusaha yang tidak tertib ini akan patuh kepada aturan-aturan yang ada. Nah, itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya yang bisa saya sampaikan kepada pemerintah adalah untuk pengawas ketenagakerjaan adalah menggunakan teknologi. Teknologi inilah yang kita bisa manfaatkan untuk jangka panjang untuk mengawasi pengusaha-pengusaha yang tidak tertib atau pengusaha-pengusaha yang tidak baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan semoga ini bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha, para pekerja, para hal yang lain yang bisa mendengarkan podcast ini. Lanjut ke sesi pertanyaan. Ini Pak, ada 4 pertanyaan dari netizen Pak. Silakan. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasannya tentang uang kompensasi sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga cukup menarik ya, karena uang kompensasi ini memang sebelumnya belum pernah diatur. Ini satu yang menguntungkan buat para pekerja. Kenapa? Uang kompensasi ini adalah hanya diberikan kepada karyawan kontrak, ya, karyawan PKWT. Sedangkan karyawan PKWTT itu tidak diberikan. Kenapa? Diatur di dalam pasal 15 ayat 1 yang bunyinya adalah pasal 15 ayat 1 PP nomor 35 tahun 2021 bunyinya adalah pemberian uang kompensasi ini hanya diberikan kepada karyawan kontrak atau karyawan PKWT, ya. Tidak diberikan kepada karyawan PKWTT. Bagaimana untuk pemberian ini? Pemberian ini setiap karyawan yang masa kontraknya habis, selesai, atau diputus tengah jalan, maka pengusaha wajib memberikan namanya uang kompensasi. Uang kompensasi ini sebesar apa? Sebesar diatur di pasal 16. Ya. Besarnya adalah masa kontrak tadi, misalnya kontraknya adalah 6 bulan, ya, maka 6 bulan selesai, misalnya seperti itu, maka 6 bulan per 12 dikali upah, ya, dikali upah. Upahnya misalnya katakan gaji pokok adalah 7 juta, kemudian tunjangan tetap 3 juta, total adalah 10 juta. Karena yang dimaksud upah itu adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Berarti dengan contoh ini, kalau
karyawan tadi dengan masa kontrak PKWT-nya 6 bulan, maka akan mendapatkan 6/12 dikali upah. Tadi upahnya contoh adalah 10 juta, berarti 6 kali 10 juta, 60 juta dibagi 12. Seperti itu. Kemudian selain mendapatkan uang kompensasi, karyawan bersangkutan juga mendapatkan uang jaminan kehilangan pekerjaan. Diatur di dalam PP nomor 37 tahun 2021. Ya. Kepada mereka, yaitu karyawan kontrak, akan diberikan namanya uang jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi contoh tadi 6 bulan diputus, kemudian tidak dilanjutkan lagi, maka yang bersangkutan akan menganggur. Dalam hal ini adalah bukan pengusaha yang memberikan, tapi kalau uang kompensasi yang memberikan adalah pengusaha, kalau uang jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan adalah BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan PP nomor 37 tahun 2021. Besarnya berapa? Besarnya diatur di pasal 21 PP nomor 37 tahun 2021 sebesar 45% dari upah. Dan upah yang dimaksud di sini adalah upah tertinggi diatur yaitu 5 juta. Bagaimana tadi contoh yang tadi, kalau gajinya 10 juta, maka yang akan dibayarkan 5 juta. Jadi 45% dari 5 juta selama 3 bulan. Bila mana bulan kedua yang bersangkutan mendapat pekerjaan, maka bantuan ini, uang jaminan kehilangan pekerjaan akan dihentikan. Sebaliknya, belum juga mendapat pekerjaan, tetap mendapatkan selama 3 bulan 45% dari 5 juta selama 3 bulan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dilanjutkan lagi karena belum mendapat pekerjaan lagi, 3 bulan berikutnya cuma persentasenya bukan 45% tapi 25%. 25% dari 5 juta. Sampai maksimum 3 bulan berikutnya. Jadi total 45% tadi 3 bulan, 25% lagi 3 bulan, total 6 bulan. Setelah 6 bulan belum mendapat pekerjaan juga dihentikan. Uang jaminan kehilangan pekerjaan itu dihentikan. Ya. Itu pertanyaan yang bisa saya jawab tentang uang kompensasi. Ada lagi? Baik Pak, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana bila karyawan kontrak atau PKWT dikontrak selama 12 bulan, tapi baru bekerja 2 bulan sudah di PHK? Apa yang akan karyawan tersebut peroleh? Kalau terjadi kasus seperti ini adalah masa kontrak selama 12 bulan. Namun dalam perjalanan baru 2 bulan di PHK. Iya benar. Maka yang bersangkutan akan memperoleh 2 hal dari pengusaha. Yang pertama, mendapatkan uang kompensasi sebesar 2/12. Kalau tadi contoh gajinya 10 juta, 2/12 kali 10 juta atau kali upah. Kemudian yang kedua, pengusaha juga wajib memberikan yaitu uang ganti rugi. Apa uang ganti ruginya? Adalah uang ganti ruginya sebesar sisa dari kontrak yang belum terlaksana. Berapa lama yang belum terlaksana? Adalah 10 bulan. 10 bulan kali tadi katakan gaji 10 juta, kali 10 juta. Sehingga 2 hal yang wajib diberikan oleh pengusaha. Yang pertama adalah tadi berdasarkan uang kompensasi pasal 8, pasal 15 sebesar 2/12 kali upah. Yang kedua adalah sisa tadi 10 bulan kali upah. Kalau contohnya 10 juta, berarti 100 juta mendapatkan karena 10 bulan sisanya. Itu yang dari juga selain mendapatkan dari pengusaha tidak 2 hal, yaitu uang kompensasi sama uang ganti rugi. Yang ketiga, mendapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa uang jaminan kehilangan pekerjaan. Sebesar, tadi saya contohkan tadi di awal, 45% 3 bulan pertama dan 25% 3 bulan kedua, total 6 bulan. Setelah itu bantuan tidak diberikan lagi walaupun yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan. Itu penjelasannya.
Baik Pak, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, apakah ada peluang karyawan memiliki masa depan, Pak? Pandangan saya begini, bila mana pemerintah tidak merevisi PP nomor 35 tahun 2021, ini khususnya tentang kontrak kerja, itu akan dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak tertib. Kenapa? Karena pengusaha tidak tertib ini akan memanfaatkan kontrak kerja seumur hidup. Ini yang menurut saya cukup fatal, ya, cukup fatal. Ya, namun bagi pengusaha yang tertib tidak akan membicarakan masalah ini. Ini yang saya sampaikan, pandangan saya ini adalah mengakibatkan masa depan karyawan tentang kontrak kerja atau PKWT sangat suram. Karena ketidakpastian hukum, berapa lama mereka harus menunggu diangkat sebagai pegawai tetap. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang terakhir dari netizen. Silakan. Apakah apabila karyawan tersebut diangkat sebagai pegawai tetap, masa kerjanya dihitung dari sejak diangkat pegawai tetap atau sejak dimulainya hubungan kerja dimulai? Iya. Jadi pertanyaan itu juga sering terjadi di lapangan, hal ini sering terjadi di lapangan. Apakah diangkatnya yang bersangkutan, misalnya ya, katakan masa kontrak 5 tahun, ya, masa kontrak 5 tahun. Setiap tahun diperpanjang, tahun pertama diperpanjang, tahun kedua diperpanjang, tahun ketiga diperpanjang, sampai tahun kelima diperpanjang, selesai 5 tahun lengkap, terakhir diangkat sebagai pegawai tetap. Mana yang diukur, yang dimulai masa kerjanya? Maka berdasarkan pasal 8 ayat 3, junto dikuat lagi pasal 9 ayat 5 PP nomor 35 tahun 2021, yang dihitung mulai masa kerjanya sejak hubungan kerja itu dimulai. Berarti sejak 5 tahun yang lalu sudah dihitung masa kerjanya. Demikian penjelasan saya. Demikian untuk episode kali ini yang telah membahas tentang putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan tentang dampak dari penerapan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 terhadap karyawan kontrak. Terima kasih banyak Pak Budianto telah meluangkan waktunya bersama kami di acara kami Global Recruit Podcast. Jangan lupa guys untuk klik tombol like, share, dan subscribe di bawah untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terbaru dari kami. Dan juga apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bedah kasus ketenagakerjaan beserta solusinya pada episode kedua, masih bersama Pak Budianto. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video-video berikutnya.